Pernahkah kamu membayangkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, pulau-pulau Nusantara telah dipenuhi kerajaan-kerajaan besar yang berjaya di laut dan darat. Mereka meninggalkan prasasti, candi, dan nilai kebijaksanaan yang membentuk jati diri bangsa ini. Sriwijaya penguasa laut Sumatera sekitar abad ke-7 berdiri kerajaan Sriwijaya di tepian Sungai Musi. Artinya, kejayaan yang gemilang. Catatan Biksu Tiongkok Qising tahun 671 menyebut Sriwijaya sebagai pusat belajar agama Buddha dan bahasa Sanskerta terbaik di Asia. Raja pertamanya, Dapunta Hyang Srijayanasa, dikenal bijaksana dan berhasil menyatukan daerah-daerah di Sumatera. Para ahli seperti George Coad S. dan N. J. Krom menulis bahwa Sriwijaya menguasai jalur perdagangan dari India hingga Tiongkok. Prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tua menjadi bukti arkeologis kejayaannya. Namun, serangan dari kerajaan Chola India Selatan dan persaingan dagang menyebabkan kemundurannya pada abad ke-13. Majapahit cita-cita Nusantara bersatu setelah Sriwijaya meredup. Muncul Majapahit di Jawa Timur, didirikan oleh Raden Wijaya tahun 1293 Di masa Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Sumpah Palapa Gajah Mada menegaskan tekad mempersatukan Nusantara cikal bakal semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karya sastra negara Kertagama karangan Empu Prapanca menggambarkan luas wilayah dan kemakmuran rakyat Majapahit. Peneliti seperti R. Sukmono dan Slamet Muljana menyebut Trowulan sebagai pusat pemerintahan yang canggih dengan sistem irigasi dan perdagangan internasional. Namun setelah wafatnya Hayam Wuruk, konflik internal dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam menyebabkan keruntuhan perlahan. Kerajaan Islam Cahaya Baru Nusantara abad ke-13 menandai lahirnya kerajaan-kerajaan Islam. Samudra Pasai di Aceh menjadi yang pertama, diperintah Sultan Malik Al-Saleh. Batu nisannya 1297 ditemukan oleh Snak Hurgronje, menjadi bukti awal Islam di Nusantara. Pasai menjalin perdagangan rempah dan hubungan keilmuan dengan Timur Tengah. Di Jawa, Kerajaan Demak berdiri sekitar 1475 oleh Raden Patah, keturunan Majapahit yang memeluk Islam. Demak tumbuh sebagai pusat dakwah para wali Songo Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Ampel yang menyebarkan Islam lewat budaya, gamelan, dan wayang. Peneliti Hari, J. De Graaf menulis bahwa Demak juga berperan penting melawan Portugis dan mempertahankan kedaulatan Laut Jawa. Kerajaan lain dan bukti peradaban sebelum semua itu, di Kalimantan berdiri Kerajaan Kutai, kerajaan tertua di Indonesia. Prasasti Yupa dari masa Raja Mulawarman membuktikan kebesaran dan sistem sosial yang teratur sejak abad ke-4 Di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno meninggalkan Candi Borobudur dan Prambanan, mahakarya Raja Samaratungga dan Rakai Pikatan. Sementara di Maluku, Kerajaan Ternate dan Tidore menguasai perdagangan cengkih dan pala, membuat Eropa berlomba datang. Sejarawan Anthony Reid menyebut keduanya sebagai pusat ekonomi dunia timur. Warisan untuk bangsa dari Sriwijaya yang menguasai lautan, Majapahit yang menyatukan daratan, hingga Pasai dan Demak yang membawa cahaya. Islam semuanya menanam nilai luhur, persatuan, ilmu, dan keterbukaan. Sejarawan Prof. Sartono Kartodirjo menyebut bahwa kesadaran nasional Indonesia lahir dari warisan kerajaan-kerajaan ini. Mereka bukan sekadar nama di buku sejarah, tetapi fondasi identitas bangsa. Ketika kita melihat candi, membaca prasasti, atau mendengar kisah Gajah Mada, sadarilah, itulah jejak darah dan kebijaksanaan nenek moyang kita. Bangsa Indonesia tidak lahir dari kehampaan, melainkan dari peradaban besar yang pernah bersinar di dunia peradaban yang harus terus kita jaga, kenang, dan wariskan kepada generasi berikutnya.